Ini nggak nyambung. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, memberikan nikmat yang tiada terbilang. Saya pernah kena COVID, ya, dan salah satu nikmat yang sangat disyukuri yaitu kita diberikan oksigen oleh Allah setiap hari gratis. Jadi waktu saya terkena COVID, saya cari data gitu, riset gitu. Ternyata kalau kita harus membayar oksigen ini, yang dihisap oleh kita setiap hari, dalam 1 bulan kita harus membayar kurang lebih 5,2 miliar. Berarti dalam 1 tahun, lebih dari 60 miliar kita harus membayar oksigen. Dan ini dikasih gratis oleh Allah. Belum lagi nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat panca indera, dan nikmat-nikmat yang lain. Dan tentu yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ketika hidup ingat kita, ketika meninggal yang dipanggil kita ummati ummati ummati. Dan di dalam hadis yang cukup panjang diceritakan orang yang dibangkitkan pertama kali nanti adalah Rasulullah, dan begitu dibangkitkan Rasulullah langsung bersujud. Maka kemudian Allah mengutus Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad, kenapakah dia bersujud? Maka kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai kekasih Allah, kenapakah engkau bersujud? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, saya minta satu permintaan lagi kepada Allah, yaitu tolong jangan izinkan umat Nabi lain memasuki surga sebelum seluruh umatku memasuki surga. Jadi Rasulullah ketika hidup ingat kita, ketika mau meninggal ingat kita, ketika dibangkitkan yang diingat adalah umatnya. Maka sepatutnya lah kita sering berselawat kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu, sebelum dimulai, karena saya warga baru di sini, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Jamil Az-Zaini. Saya biasa dipanggil Babi Jamil. Jamil itu artinya indah, cantik, tampan. Sehari-hari saya sebagai seorang pebisnis, alhamdulillah Allah karuniai saya beberapa perusahaan, dan saya aktivitasnya selain sebagai inspirator, orang sebut motivator, saya juga membina 3R, trainer, leader, entrepreneur. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin jadi trainer, boleh nanti belajar sama saya. Ingin jadi entrepreneur, kebetulan saya sekarang juga membina UKM, usaha kecil miliaran. Ada 108 UKM yang saya bina. Alhamdulillah dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Desember 2001 kami konsolidasi di Jawa Tengah, total asetnya sudah lebih dari 12,4 triliun. Alhamdulillah. Saya juga membina leader. Jadi Bapak dan Ibu atau mungkin dari pondok sini, kalau ada yang mau jadi leader, hafal Al-Quran, boleh dikirim ke tempat saya. Saya punya tahfiz leadership, ada di beberapa kota. Khusus bulan Oktober buka di Cidahu. Kebetulan saya dan istri mengelola kampung hening, di situ ada sekitar 10 hektar. Bapak Ibu nanti boleh nginep juga di sana. Ada air terjunnya juga. Yang mau healing boleh ke sana. Ya. Di arah Sukabumi, Pak. Jadi Cigombong keluar tol, nanti arah dulu Javana Spa. Javana Spa. Kampung Hening, yang punya luka-luka batin, yang punya sakit-sakit hati belum sembuh-sembuh boleh datang ke sana. Nah di situ sekaligus mau ada tahfiz leadership-nya cabang Cidahu, ada cabang di Pekanbaru. Nanti sore saya berangkat ke Pekanbaru, selain memberikan training buat para pimpinan BUMN, saya mampir ke tahfiz leadership saya, ada juga yang di Klaten, ada juga yang di Bandung,
Khusus yang di Cidahu, nanti saya yang nungguin di sana. Jadi nanti saya banyak nginep di sana. Programnya 40 pekan, 40 minggu, atau sekitar 10 bulan. Lulus dari situ punya 4 keahlian, yaitu leadership, public speaking, ecopreneur, dan hafal 30 juz. Jadi boleh ikut, gratis, tidak perlu bayar. Terus dibayar dari mana? Kebutuhannya, insya Allah dari keuntungan-keuntungan bisnis yang kami jalani. Ya, mohon didoakan, mudah-mudahan lancar. Dan kalau alhamdulillah sekarang sudah angkatan ke-9 Bapak dan Ibu, angkatan 1 dan 8 ada yang melanjutkan kuliah ke Eropa, ada yang dapat beasiswa di Turki, ada yang dapat beasiswa di Makkah, Madinah, di Kairo, di Yaman, ada juga yang dapat beasiswa di Brunei Darussalam, ya. Dan kalau di Indonesia ada yang melanjutkan S1, S2 di IPB atau di UI. Bagi yang tidak mau melanjutkan bisnis, kami tampung di Tapis Property, diajarin bisnis. Karena kami yakin bahwa kalau kita kuat secara ekonomi, kuat secara finansial, insya Allah akan memberikan dampak yang besar buat umat. Saya sudah nulis 12 buku dan alhamdulillah 11 buku bestseller. Dan 9 bulan yang lalu saya tinggal di sini di Blok I5 nomor 18. Mudah-mudahan, tapi saya seringnya di Al-Ikhlas ya, sholatnya. Baik, itu mungkin perkenalan ringkas saya. Di sini ada anak-anak muda. Kalau mau ada yang jadi leader, jadi trainer, entrepreneur, boleh nanti belajar ke rumah. Atau nanti kita sering ketemu. Baik, itu Bapak Ibu, dan saya juga bawa istri saya. Ada di belakang. Itu Ibu Sophie Patrick. Yang mau belajar nulis atau yang mau nulis buku, boleh sama beliau. Dia sudah mendampingi, jadi ghostwriter juga. Sudah lebih dari 100 buku ditulis oleh beliau. Pernah nulis bukunya Pak SBY juga. Ya. Jadi sekarang sedang nulis buku dengan saya, insya Allah diterbitkan bulan Desember, itu Exponential Leader. Baik, barangkali itu perkenalan ringkasnya, kita siap mulai. Supaya kemudian nggak tegang-tegang amat, senyum itu sedekah. Jadi kita mulai dengan senyum, sepakat? Iya. Senyum ini ibadah. Senyum ini mudah? Mudah? Gratis? Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir, ya. Yang gratis saja pelit, apalagi yang bayar, ya. Jadi sebagai seorang muslim itu harus banyak senyum, ya. Senyum ini sedekah, ya. Tapi jangan cuma senyum terus tapi nggak pernah sedekah, ya. Yang terbaik itu sedekahnya banyak sambil senyum, oke. Baik, kita mulai. Sering mendengar kita, walaupun ini bertentangan ya, ada yang mengatakan ini hadis palsu, ada yang menyatakan ini ucapannya Sayyidina Ali, ada yang menyatakan ini ucapannya salah satu ulama. Tapi menurut saya pesan ini penting. Ya. Ada yang mengatakan hari ini sama dengan hari kemarin, berarti itu orang yang rugi. Ada orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, berarti celaka. Dan yang terbaik adalah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Kalau dalam bahasan psikologi ada namanya James Clear. James Clear itu meneliti, mana sih orang-orang yang hebat di dunia ini? Orang-orang yang menjadi pemenang ternyata orang-orang yang setiap hari melakukan perubahan. Dan menurut dia, nggak usah muluk-muluk kalau berubah, habis pengajian langsung taat yang luar biasa. Enggak, kata dia, satu hari melakukan perubahan 1%, maka dalam waktu 1 tahun, orang itu akan meningkat 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Berarti ini sekarang tanggal berapa? 18 September tahun 2022. Maka saya ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, 18 September 2023, berarti apa? 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Amin. Ya. Tapi kalau nggak melakukan perubahan, ya, maka tubuhnya hanya sekitar 0,38. Tapi perlu diingat, dunia berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan punah. Ya, dulu sebulan sekali saya nganter istri ke Giant. Sekarang Giant sudah nggak ada, tutup. Ya, belanjanya sekarang online. Ya, tiap hari paket. Ya. Ya. Kalau ditanya, Bu, kenapa tiap hari belanja? Ingat prinsip keluarga kita work shop. Suami yang work, istri yang shop. Ya. Suami tugasnya kerja, lagi perempuan belanja. Walaupun sekarang istri saya sudah nggak hobi belanja.
Berarti apa? Setiap hari ayo kita menjadi orang yang beruntung. Berarti setiap hari kita move on istilahnya. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, ya. Kan ada ya tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Riset-riset terbaru juga menyatakan kalau kita hidupnya ingin happy, ingin bahagia, Harvard mengeluarkan risetnya. Kita perlu perhatian terhadap SPIRE. S-P-I-R-E. S-nya apa Bapak Ibu? Spiritual ternyata. Yang melakukan riset Harvard loh ini. Ternyata kalau kita hidupnya ingin semakin happy, ingin semakin bahagia, ya, ingin semakin produktif, maka kita perlu care terhadap SPIRE. Yuk spiritual kita perhatikan. Yang kedua physical kita, kesehatan kita. Yang ketiga intelektual kita, kapasitas berpikir kita, ilmu kita. R, relasional, hubungan kita dengan sesama. Silaturahmi kita. E, emosi kita. Ya. SPIRE. Dan kalau di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kadang-kadang kalau saya ngisi training di perusahaan, Pak, ngapain sih kita harus bawa-bawa Allah? Ngapain kita harus bawa-bawa Tuhan? Saya sering menggunakan metode analogi yang sederhana. Ada seorang tukang cukur, ya, nyukur orang bijak. Tukang cukurnya bilang, Allah itu nggak ada. Yang dicukur kaget dong. Ya ada lah. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Tukang cukurnya bilang, kalau Allah itu ada, kenapa hidup saya susah dibiarkan? Kalau Allah itu ada, kenapa rumah tangga saya berantakan dibiarkan? Kalau Allah itu ada, kenapa bisnis saya sepi dibiarkan? Berarti Allah itu nggak ada. Yang dicukur bilang, ada. Selesai dicukur, tukang cukurnya bayar sambil ngomong, Allah itu ada. Tukang cukurnya bilang apa? Allah itu nggak ada. Orang bijaknya pulang dong dari tempat tukang cukur. Jalan kurang lebih 10 meter, ada orang rambutnya gondrong. Orang gila. Dituntun nih, dibawa ke depan tukang cukur. Di depan tukang cukur, di kiosnya, dia bilang dari luar, tukang cukur nggak ada. Dari dalam jawab, ada. Tukang cukur nggak ada. Ada. Saya kan yang nyukur Bapak tadi, masa lupa? Kalau tukang cukur ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan? Ya dia tidak datang kepada saya, bagaimana saya mau mencukur? Begitu juga kalau kamu tidak pernah datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolong kamu? Maka perintahnya di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita perlu ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah berarti akan ditolong sama Allah. Kalau tidak ingat, bagaimana mau ditolong? Maka mudah-mudahan majelis pagi ini salah satu cara kita selalu mengingat kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Hari esoknya itu ada hari esok jangka pendek, ada hari esok jangka panjang. Hari esok jangka pendek itu apa yang disiapkan di dunia ini. Ya. Apa yang disiapkan untuk akhirat nanti. Itu perlu kita siapkan. Ya. Maka bagaimana kemudian menyiapkan hari depan itu? Saya kebetulan menyusun buku ke-6 saya, judulnya hanya On. Jadi pagi hari ini saya berbagi dari buku saya yang judulnya On. Apa? Yuk menyiapkan masa depan kita dengan 4 on supaya kita nggak on. Apa itu 4 on? Setiap muslim seyogyanya perlu punya satu vision. Rasulullah ketika baru 3 orang yang masuk Islam, Khadijah dan Sayyidina Ali, Rasulullah sudah mengatakan, wahai penduduk Quraisy, ketahuilah suatu saat Persia dan Romawi kami taklukkan. Punya visi hidup itu. Jangan, yang penting mengalir Pak, ngapain hidup itu punya misi. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Toh setiap air yang mengalir selalu menuju ke laut. Benar? Benar? Yang jawab benar silahkan sekarang ke toilet. Ambil air siram. Ngalirnya kemana? Septic tank. Nggak ke laut. Maka kita perlu punya vision. Ya. Vision juga nggak cukup. Maka kita perlu punya action. Dan action yang baik itu berpeluang bernilai ibadah, kita mengerjakannya makin enjoy kalau actionnya sesuai dengan passion.
Dan kita ini makhluk sosial. Kalau kita ingin melakukan percepatan, maka kita perlu berkolaborasi. Anak saya punya anak 5 Bapak Ibu. Anak saya yang pertama sekarang di Jerman, tinggal di Jerman dia, kerja sambil kuliah. Anak kedua saya jadi pebisnis di Bandung, bisnis properti. Anak ketiga saya sekarang tinggal di Jepang, di Osaka, ya, sedang kuliah, ya. Anak keempat saya baru lulus dari IPB, sudah kerja, dan yang bungsu baru kemarin di wisuda. Makanya kemarin di acara hari Sabtu di sini saya tidak bisa, karena saya menemani anak saya yang paling bungsu di wisuda, di sekolah bisnis Umar Usman. Nah, anak saya yang paling bungsu pernah mengatakan, Pak, 1 tambah 1 berapa? 2, ya itu mana SD juga tahu. 1 tambah 1, nak 11, ya itu mana SMP juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11. Nggak, bener. Nyerah. 1 tambah 1, 27, Pak. Loh kok bisa begitu, nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua, 27. Berarti 1 tambah 1 berapa? 27. Langsung saya peluk, nak, kamu pinter, nak. Kamu pinter, nak. Itu turunan, nak. Tapi dia langsung lepaskan pelukannya. Iya, turunan mama. Itu kenapa collaboration? 4 pon. Nah, pagi ini karena waktunya terbatas, membahas yang pertama, vision. Mudah-mudahan nanti kalau cocok bisa ngisi berikutnya. Ya. Apa itu vision? Ya. Vision itu kalau dalam kacamata kata ini, kehidupan terbaik yang benar-benar kita impikan dan kita bersedia memperjuangkannya. Kita memperjuangkan itu, bangun tidur yang kita ingat itu, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa itu adalah kehidupan terbaik bagi kita. Kalau itu terakhir, kita hidupnya menjadi hidup yang terbaik. Kita perlu membayangkan, kira-kira kehidupan terbaik saya seperti apa ya? Itu vision. Dan kenapa kita perlu punya vision? Emang pentingnya seperti apa Pak vision? Saya sering menggunakan metafor ini. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asem, kecut, ya. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget tuh. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Asam. Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon di dalam tubuh kita. Makanya kalau ada orang berpikir, aku ini turunannya mau kere, bapakku kere, mbahku kere, saudaraku kere. Bahkan di dalam tulangku ada tulisannya kere. Berarti sampai meninggal? Kere beneran. Kalau ada orang berpikir, kayaknya setelah pensiun hidup saya susah. Berarti nanti susah beneran. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya saya kalau ada ustadz bilang gini, saudara-saudara, nggak usah kejar dunia, nggak usah nyari harta. Harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Pernyataan ini benar atau enggak? Salah. Menurut saya harta bisa dibawa ke akhirat. Dititipin ke janda-janda, ya kan? Janda tua ya Pak, bukan janda muda. Dititipin ke anak yatim, dititipin ke sekolah, dititipin untuk bangun wakaf tadi, makam dan sebagainya. Dibawa tuh ke akhirat. Karena kalau ada orang yang berpikir harta tidak bisa dibawa ke akhirat, itu mengajarkan umat kita itu untuk miskin. Ya. Dan itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Ya. Jadi ada juga orang yang sering berkata, alah ngapain kaya kalau nggak bahagia. Bahaya juga loh. Mempengaruhi perasaan. Maka orang ini susah kaya. Kalau saya pikirannya gimana? Kita bisa kaya, kita bisa bahagia, dan kita bisa membantu banyak orang. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Ya, makanya kalau kemudian kita sebagai seorang muslim selalu diusahakan untuk berprasangka baik, punya perasaan yang baik, bahwa hidup kita semakin hari semakin baik. Ya. Dan ini ada sebuah riset menarik. Ya. Ketika seseorang tidak memiliki visi untuk masa depan, hidupnya mengalir terus. Rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Itu pekerjaannya rutin gitu. Profesor Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau, kita manusia. Maka kita perlu punya visi. Jangan cuma rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Senin sampai Jumat. Sabtu balas dendam tidur, Minggu melanjutin tidur. Minggu sore sudah komentar, jangkrik.
Besok Senin lagi. Kerja lagi. Nah, kalau ada yang kayak gini nanti di masa tua bisa menjadi kelompok P16. Tahu Pak, P16? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Ya. Itu namanya P16. Maka kemudian kita perlu punya visi, untuk apa kita itu kerja, untuk apa kita itu bisnis, untuk apa saya ngajar. Ya. Maka ketika seseorang tidak memiliki visi untuk masa depan, mereka belum memikirkan tentang hari esok, akhirnya mereka akan hilang. Jadi orang-orang yang hilang dalam persaingan, orang-orang yang makin tua justru bukan makin move on, tapi makin jatuh. Kenapa? Dia tidak ada sesuatu yang diperjuangkan. Hidupnya hanya mengalir saja. Sungguh berbahaya tidak memiliki visi, apalagi ya seorang pemimpin. Kenapa? Karena ada hukum namanya the law of projection. The law of projection ini namanya apa, Pak? Layar ya. Gambar di layar ini berubah. Kalau gambar di mana diubah, Pak? Gambar di laptop. The law of projection ini, layar ini adalah kehidupan nyata, laptop itu adalah pikiran kita. Berarti hidup kita itu salah satunya ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Makanya kalau teori pembentukan nasib itu, nasib seseorang dipengaruhi oleh karakternya. Karakter dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran dipengaruhi oleh perasaan. Makanya saya sering cerita ya, ada seorang wanita datang ke saya, Babe, kenapa laki-laki yang melamar saya selalu laki-laki brengsek? Saya bilang, laki-laki yang berikutnya juga laki-laki brengsek. Wih, Babe jahat amat. Bukankah perasaan dan pikiranmu demikian? Ya. Terus gimana, Be? Ikuti kata-kata saya. Laki-laki yang melamarku adalah laki-laki yang tampan, mapan, menjadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Ya nggak ada lah, Be. Kalau kamu berpikir nggak ada, maka kamu nggak akan dapat jodoh seperti itu. Ulangi. Mau nggak? Boleh nyoba, Mbak. Laki-laki yang datang kepadaku adalah laki-laki yang tampan, mapan, menjadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Ulangi. Laki-laki yang datang kepadaku adalah laki-laki yang mapan, tampan, ya, menjadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Ulangi. Begitu sudah mengurangi beberapa kali, saya tanya, apa arti tampan buat kamu? Tampan itu begini, begini, be. Apa arti mapan buat kamu? Mapan itu begini, begini, be. Menjadi imam di dunia itu maksudnya apa? Begini, begini. Menyelamatkan di akhirat maksudnya apa? Begini. Sekarang ulangi dengan perasaan. Laki-laki yang datang kepadaku adalah laki-laki yang tampan, mapan, menjadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Nangis dia. Dan 11 bulan yang lalu saya menjadi saksi pernikahan. Dapat laki-laki yang tampan, sudah punya satu perusahaan, anak orang kaya di Pekanbaru. Berarti kan mapan. Menjadi imam di dunia. Soleh. Menyelamatkan di akhirat. Wallahu a'lam. Pas saya datang, dia bilang, Beh, terima kasih ya. Ternyata ada laki-laki yang tampan, mapan, menjadi imam di dunia. Perasaan pikiran kita mempengaruhi tindakan kita. Tindakan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan mempengaruhi karakter. Karakter mempengaruhi nasib. Maka kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, ada cerita menarik tuh. Ada seorang yang soleh, pekerja keras. Begitu dia sedang bekerja, berkeringat, terdengar azan, langsung dia mandi dan kemudian sholat. Habis sholat dia ngadu sama Allah, ya Allah, begini amat nasibku ya Allah. Harus kerja keras ya Allah. Tolong izinkan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Apa permohonannya? Setiap hari kau berikan aku 1 gelas susu dan 2 potong roti tanpa harus bekerja. Besoknya ngomong lagi, ya Allah berikan aku 1 gelas susu dan 2 potong roti tanpa harus bekerja. Dan akhirnya terjadilah kejadian, dia difitnah, dituduh mencuri, maka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara setiap hari dia dapat 1 gelas susu dan 2 potong roti. Hati-hati terhadap apa yang kita rasa, hati-hati terhadap apa yang kita pikirkan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. The law of projection. Layar tadi kehidupan apa? Nyata. Laptop ini adalah pikiran kita. Maka kehidupan kita sangat ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Begitu pikiran dan perasaan kita positif, begitu pikiran dan perasaan kita menjadi orang sukses, maka dalam kehidupan nyata insya Allah kita menjadi orang sukses. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. The law of projection. Maka Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ngajak,
Apa visi Bapak dan Ibu, isi adik-adik sekalian, dan tolong jawab pertanyaan ini. Saya terlahir ke dunia ini untuk apa ya? Biasanya kalau kita ditanya, kita terlahir ke dunia untuk apa? Jawabannya apa? Terlahir ke dunia untuk apa? Menjadi khalifah, atau biasanya untuk beribadah. Ya. Ada pertanyaan lanjutnya, ibadahmu itu membawa perubahan apa? Jangan-jangan ibadahnya membuat kita egois. Karena banyak orang melakukan ritual egois. Ya, yang penting gue selamat, bodo amat dengan orang lain. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu memikirkan perubahan buat orang lain. Maka, oke, saya terlahir untuk ibadah. Maka pertanyaannya kedua, apa ibadah spesial saya yang bisa saya banggakan di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Apa ibadah spesial? Yang dimaksud ibadah spesial ini syaratnya 3. 1, dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, cara melakukannya benar. Dan yang ketiga, memberi manfaat buat umat. Bukan ibadah yang tahajud, baca Quran, ya, sholat. Bukan, karena itu manfaatnya untuk kita. Sekarang yang manfaatnya buat orang lain. Apa ibadah spesial saya yang bisa saya banggakan di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Contohnya ya, Nabi pun punya ibadah spesial. Salah satu yang banyak diceritakan, Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, tahukah kamu kenapa engkau menjadi kekasihnya Allah, kekasihku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Allah lebih tahu dibandingkan aku. Maka Allah menjawab, wahai Ibrahim, kenapa engkau aku jadikan kekasihku? Karena engkau Ibrahim. Kalau makan, nggak bisa makan kalau nggak ngajak orang lain. Berarti ibadah spesialnya Nabi Ibrahim apa? Kalau makan nggak bisa sendirian. Begitu kita meninggal, surup ya. Begitu kita meninggal, putus amalnya. Ibadah-ibadah yang memberikan manfaat buat orang lain, begitu kita meninggal, pahalanya yang manfaat buat orang lain, pahalanya masih mengalir. Makanya kalau kita nanti meninggal, ditimbang nih. Ternyata keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Timbangannya nih pas kita meninggal dikubur. Masih ada nggak berpeluang suatu saat kebaikan kita lebih banyak dibandingkan keburukan? Masih, kalau kita mendapat kiriman pahala, walaupun kita sudah di dalam kubur. Dan itu terjadi kalau ibadah kita, ibadah yang memberi manfaat buat orang lain. Bukan yang ibadah sendirian. Kalau ibadah sendirian meninggal, putus seluruh amalnya. Kecuali 3. Ya. Maka, ayo kita melakukan ibadah spesial yang itu memberi manfaat buat orang lain. Yang kalau kita meninggal, sudah dikubur, kita masih dapat kiriman pahala dari orang-orang yang melakukannya. Sehingga kebaikan kita bertambah, kebaikan kita bertambah, kebaikan kita bertambah, kebaikan kita bertambah, kebaikan kita bertambah. Maka bisa mengalahkan keburukan yang kita lakukan. Walaupun ketika kita meninggal, boleh jadi keburukannya lebih tinggi dibandingkan kebaikannya. Tapi kemudian karena kita dapat kiriman pahala, kebaikannya terus naik. Sehingga kemudian, begitu hari kiamat, hari perhitungan, kebaikan kita jauh lebih besar dibandingkan keburukan, dan insya Allah masuk surga langsung. Amin. Ya, dan pertanyaan yang terakhir, saya itu dikenal sebagai apa? Kalau disebut B.J. Habibie, muncul apa? Pesawat. Ya, saya datang ke rumah beliau, ngobrol 2 jam, yang diomongin semuanya tentang pesawat itu. Saya waktu jadi presiden bingung saya. Berpikir makroekonomi, mikroekonomi. Saya tanya Adi Sasono. Saya panggil orang-orang untuk menjelaskan kepada saya. Bingung saya. Akhirnya saya baca buku tentang pesawat. Biasa memimpin Indonesia itu menggunakan ilmu pesawat. Ya cerita. Ya, banyak. Ya. Kalau disebut nama Pak Habibie muncul pesawat. Ya. Sekarang kalau disebut nama kita muncul apa? Kira-kira kita mau dikenal sebagai apa? Itu pengejawantahan dari visi. Saya terlahir ke dunia untuk apa? Membawa perubahan apa?
Jangan sampai keberadaan kita sama dengan adanya sama dengan tidak adanya. Itu namanya manusia mubah. Kalau manusia makruh itu adanya merusak. Ya. Kalau manusia sunnah, kalau dia ada semakin baik, ya. Kalau dia nggak ada, ya apa namanya? Lebih baik dia ada lah. Kalau dia manusia wajib, ya. Kalau dia ada, perubahan itu terjadi. Kira-kira kita ini manusia wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Ya. Maka kalau kita sudah membawa saya terlahir ke dunia untuk apa? Membawa perubahan apa? Dan itu menjadi ibadah spesial kita kepada Allah. Dan dengan aktivitas itu kita dikenal di penduduk langit, ya, dan juga diakui di penduduk bumi bahwa kita memang berkiprah di situ. Saya ingin memberikan contoh, Bapak dan Ibu, bukan untuk pamer ya, sekaligus minta doa. Ini kalau saya. Ya, saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi dan mengkader trainer, leader, entrepreneur supaya orang itu hidupnya makin sukses mulia. Jadi kerjaan saya, ini ibadah spesial saya yang nanti kalau ditanya Allah, jamin apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga. Saya punya jawaban, ya Allah. Bukankah hidupku aku habiskan untuk menginspirasi banyak orang? Bukankah hidupku aku habiskan untuk mengkader trainer, leader, entrepreneur? Dan kehidupan mereka semakin sukses, semakin mulia. Dalam naungan cintamu, ya Allah. Terima kasih. Gangguan teknis. Teh manis. Ya. Ya. Dan saya mengamalkan hadis Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, ya, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Bapak dan Ibu, setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Allah. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari para malaikat. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari penduduk langit. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari penduduk bumi. Bahkan semut di lubang, ikan di lautan yang akan kelihatan. Dan itu bisa diberikan apa? Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Itu visi hidup saya, Bapak dan Ibu. Maka kalau kemudian saya mengajukan pertanyaan, ya, kepada Bapak dan Ibu, saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Terus, mohon maaf, supaya apa? Supaya dunia ini seperti apa? Ya. Tuh. Ya. Oke. Bisa kok. Ya. Maka kita perlu bertanya, saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Agar dunia menjadi apa? Ya. Dan itu perlu kita tanyakan setiap hari, sehingga itu akan mempengaruhi. Jadi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, ayo temukan, saya terlahir ke dunia itu untuk apa? Ya. Boleh jadi saya terlahir ke dunia untuk merawat anak yatim, agar kehidupan mereka jauh lebih sukses mulia setelah ini, atau apapun itu. Ya. Yang jelas kita perlu punya misi, punya visi. Aku terlahir ke dunia ini bukan hanya untuk makan, tidur, kerja. Saya terlahir ke dunia ini ada sesuatu yang kita perjuangkan. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang kita perjuangkan, yang itu mungkin menjadi pekerjaan kita, yang itu menjadi aktivitas seharian kita, maka aktivitas kita menjadi lebih enjoy, lebih asik, Bapak dan Ibu. Maka yuk kita rumuskan, saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Supaya dunia ini menjadi apa? Itu adalah vision. Tapi saya perlu ingat, kehidupan dunia adalah jembatan kehidupan setelah dunia. Apalagi kita sebenarnya makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Kenapa saya sebutnya kita makhluk spiritual? Karena nenek moyang kita, buyut kita itu, Adam dan Hawa berasal dari surga. Dan insya Allah kita akan kembali ke surga. Amin. Maka kita ini makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Ya.
Makanya kalau saya dalam bisnis, dalam bekerja selalu menggabungkan ini, ya, aspek profesional dan aspek spiritual. Ya. Supaya apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Semua yang kita lakukan kalau kita niatkan karena Allah bernilai ibadah. Dia ayukum ahsanu amal. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Lihat ayukum aksaru amal. Allah akan melakukan benar bernilai ibadah, termasuk bekerja mencari nafkah. Maka dalam hadis riwayat Abu Nuaim dikatakan, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji sekalipun. Para sahabat bertanya, dengan apa menghapusnya ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, al-humumu fitolabil ma'isyah. Bersusah payah mencari nafkah penghidupan. Itu bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka bekerja itu urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Kalau kita niatkan karena Allah. Menggoda istri, urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Karena memang Rasulullah mengajarkan kan. Mendidik anak, ya, menyekolahkan mereka, urusan akhirat. Semua perbuatan yang kita lakukan urusan akhirat. Selama diniatkan karena Allah, cara melakukannya benar. Itu yang saya sebut manusia makhluk spiritual. Datang ke sini juga urusan akhirat. Ya. Habis ini saya berangkat ke IPB memberikan pencerahan di Institut Pertanian Bogor, urusan akhir. Setelah itu saya berangkat ke Pekanbaru, training para pimpinan salah satu BUMN, ketemu santri-santri saya di tahfidz leadership, urusan akhirat. Tidak ada urusan yang selama itu kebaikan, mari kita niatkan itu ibadah kita kepada Allah. Maka karena kehidupan dunia adalah jembatan kehidupan setelah dunia. Apalagi kita sebenarnya makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional, maka ayo kita rencanakan juga. Kita perlu punya visi akhirat. Kenapa? Karena banyak orang merencanakan hidup di dunia, namun lupa merencanakan kehidupan setelah kematian. Maka pertanyaan saya berikutnya adalah, apa kehidupan terbaik seperti apa yang Anda impikan di kehidupan akhirat nanti? Itu yang saya sering sebut, kita perlu punya visi akhirat. Lengkap kaum muslim itu. Visi dunia ada, visi akhirat itu ada. Dan saya ini visi akhirat saya, Bapak Ibu, tolong doakan. Ya, saya nanti kalau meninggal, hari kebangkitan, hari perhitungan sudah ada, maka visi akhirat dan bisa memeluk Rasulullah. Kalau sekarang saya lagi lemah semangat, lagi nggak bergairah, maka yang saya bayangkan, saya memeluk Rasulullah. Dan karena saya punya impian ini, saya punya semangat, punya dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu dicintai oleh Rasulullah. Ya. Maka Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, saya mengajukan dua pertanyaan. Apa visi dunia Anda dan apa visi akhirat Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita punya itu, punya bekal untuk move on. Kenapa? Jelas. Kalau kita naik Gojek, yang beberapa ditanya tujuannya kemana? Maka sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, kita pun perlu punya tujuan, perlu punya visi. Kemana hidup saya ini? Bagaimana akhir kehidupan saya ini? Dan bagaimana kehidupan saya di akhirat? Itu perlu terus kita pikirkan. Bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, setelah baca doa bangun tidur, langsung duduk. Ya Allah, apa yang perlu saya persembahkan untuk dunia ini? Karena Engkau telah memberikan nikmat begitu besar kepadaku. Apa yang perlu saya perjuangkan? Apa yang perlu saya kontribusikan di muka bumi ini? Dan ya Allah, bolehkah kelak aku menatap wajah-Mu di akhirat? Bolehkah kelak aku memeluk kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW? Itu kalau saya. Dan terakhir, apa kira-kira visi dunia Bapak dan Ibu dan visi akhirat Bapak dan Ibu? Mohon maaf, saya sampai jam berapa? Jam 6. Itu yang vision, ya.
Kalau gitu saya lanjutin yang satu. Nah, makanya karena saya itu impiannya ingin memeluk Rasulullah, ini lagu favorit saya. Kalau lagi lemes, lagi nggak berdaya, saya nyanyi ini Bapak Ibu. Ya, ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaika. Semangatnya muncul Bapak. Ya. Maka sebagai seorang Muslim, yuk miliki visi dunia, sekaligus visi akhirat. Yang itu akan mempengaruhi hormon-hormon kita, yang mempengaruhi sel-sel kita, yang itu kemudian akan menyemangati hidup kita sehingga kita move on, tahu arah mau yang dituju, kemana kita akan pergi. Dan kalau visinya sudah, jangan lupa, yuk kita juga menemukan passion kita. Apa itu passion kita? Ya, passion itu sesuatu yang gue banget kalau bahasa anak gaulnya ya. Setelah kita punya visi, oke, aku akan meraih visi itu. Meraih visi dengan apa? Yuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita, yang kemudian kita akan ahli di bidang yang kita tekuni itu. Ya. Orang ahli itu dikejar-kejar rezeki. Orang yang tidak ahli sibuk ngejar-ngejar rezeki. Kalau kata guru saya, Jamil, jangan pernah kau kejar kupu-kupu. Kau akan lelah. Dan belum tentu kupu-kupu itu kau tangkap. Terus apa yang perlu saya lakukan? Kau ciptakan taman bunga. Karena dengan taman bunga itu kupu-kupu akan datang. Dan kau tidak perlu sibuk untuk menangkap. Maksudnya apa? Kalau kau ingin dikejar-kejar rezeki atas izin Allah, maka kau perlu punya keahlian. Kau perlu punya sesuatu yang itu akan mengundang rezeki buatmu. Maka yuk kita ciptakan sesuatu yang kita punya keahlian. Yang keahlian itu didasari dengan passion kita, ya. Maka kemudian rezeki akan datang kepada kita. Ya, ini kalau saya ambil pendapat orang lain ya. Jika Anda perkuat di semua bagian, maka Anda akan lemah di semuanya. Kita perlu menentukan kita ini perlu ahli di bidang apa. Kita bukan menjadi orang palu gada, apa lo mau gue ada. Tapi kita perlu punya keahlian. Apa kira-kira yang itu perlu diasah dan nggak usah banyak-banyak, punya satu keahlian. Tapi itu diperlukan masyarakat, dibutuhkan masyarakat, itu akan membuat kita bisa bersaing, bisa terus move on dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya Pak, yang disebut passion itu kayak apa sih Pak? Ya, passion itu menurut saya memenuhi kriteria 4E. Apa itu? Sesuatu yang enjoy banget. Kita sangat menikmati itu, kalau mengerjakan flow, bahkan kemudian hanyut, dan terkadang lupa waktu. Itu boleh jadi adalah passion kita. Tapi nggak cukup cuma enjoy, ada yang kedua yaitu isi. Ya, saya mengerjakannya atau bila sudah mengerjakan itu mudah. Kalau toh itu ada hal yang baru berkaitan dengan hal itu, kita belajarnya lebih mudah dibandingkan yang lain. Karena kita enjoy, kita isi, maka kemudian excellent. Maka itu kalau kita melakukan sesuatu itu selalu hasilnya yang terbaik. Kita sering mengatakan kuntum khairul umat, kita adalah umat yang terbaik. Kalau kita sudah dikatakan oleh Allah kita itu umat yang terbaik, maka kita perlu membiasakan diri melakukan sesuatu itu terbaik. Jangan asal-asalan. Jadi panitia, jangan asal-asalan. Jadi panitia terbiasa kuntum khairul umat, kita adalah umat yang terbaik, maka melakukan yang terbaik, excellent. Dan yang disebut passion bagi saya akan lebih lengkap, bukan hanya enjoy, bukan hanya isi, bukan hanya excellent, kalau apa? Kalau itu earn, ya, menghasilkan. Bisa jadi menghasilkan uang, menghasilkan prestasi, menghasilkan piala, menghasilkan penghargaan. Jadi kalau kita melakukan ada 4E, sudahlah kemudian kita enjoy, kita isi, kita excellent, dapat bayaran lagi. Itu pekerjaan yang sangat membuka peluang untuk kita ikhlas kepada Allah. Itu sesuatu yang kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan cintanya dari Allah, karena kita melakukannya enjoy, kita melakukannya senang, kita melakukannya happy, ya. Dan bukan hanya senang happy, pekerjaannya adalah pekerjaan yang terbaik. Maka yuk kita temukan ini, ya. Saya kemarin janji sama bantunya untuk yang muda-muda ini, saya siap membantu teman-teman menemukan passionnya dan kemudian mengejar mimpinya, ya, membuat life plan-nya gitu ya. Kehidupan, rencana kehidupan seperti apa supaya hidupnya makin move on, makin move on, makin move on. Ya, jadi insya Allah ya kalau kemudian kita bisa menjawab ini,
Apa sih kira-kira 3 hal yang enjoy, yang itu gue banget ya. Kalau kita melakukan seneng banget ya. Dan kemudian apa 3 hal yang kita mudah melakukan ya. Dan kemudian apa 3 hal yang kita lakukan kita siap untuk excellent, dan apa 3 hal yang kemudian kita lakukan itu menghasilkan uang. Kalau di 4 pertanyaan itu selalu ada jawaban yang sama, kemungkinan. Dan kalau kita ketemu itu, hidup itu menjadi lebih enjoy, asik, ibadah pun jadi lebih khusyuk. Barangkali ini pengantar saya pada kesempatan pagi hari ini. Yuk kita tentukan apa vision kita, dan kemudian kita temukan passion kita. Untuk on yang lain, nanti insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin kita tanya jawab gitu. Kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, kajian yang sangat luar biasa sekali bagiannya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan semangat. Kepada Bapak sekalian, pertanyaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesuai dengan profesinya. Jadi banyak inspirasi. Dan kita kebetulan di Aisyah Rahmah sedang mengufon untuk bagaimana cara mengamalkan. Kita ingin bahwa Masjid Rasul bersama Rasulullah tidak hanya sekedar salah satu kegiatan ibadah sehari, semua hampir dikendalikan. Saya sedikit Pak Sambil, dan kebetulan katanya warga sini kami terus mereka di dengan sangat berharap Bapak langsung saja kami minta untuk bisa langsung berkontribusi. Mari kita sama-sama membangunkan sendiri karena Allah, karena kami butuh sekali untuk membina anak-anak muda, remaja kami yang kira-kira tidak pernah mudah terus. Bagaimana banyak kali yang bisa dikatakan terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit ya Pak. Saya baru pulang menunaikan ibadah haji Pak. Saya kumpulkan keluarga saya. Saya bilang insya Allah untuk urusan ekonomi kita sudah tuntas. Maka sisa hidup Bapak mau Bapak habiskan untuk kemudian berjuang di jalan Allah. Tentunya sesuai dengan keahlian. Saya sama istri itu sudah lama Pak. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Ya. Apa yang bisa kita kontribusikan di sini ya? Istri saya bolak-balik juga nyari pengajian, belum ketemu. Maka begitu mendapat undangan ini saya nangis loh Pak, seneng. Mudah-mudahan ini pintu masuk, saya bisa berkontribusi di sini. Ya. Dan kalau saya bisa berkontribusi di sini, bukan malah itu merepotkan saya. Justru itu akan membantu tercapainya impian saya. Jadi saya senang Pak kalau kemudian diterima di sini Pak. Istri saya juga siap berkontribusi karena bolak-balik dia nanya, Mas apa yang kita tinggal di sini, apa kontribusi kita di sini? Dan insya Allah kalau misalnya nanti di sini kan siap gitu ya. Termasuk kebetulan saya juga punya relasi-relasi yang pengurus masjid yang itu masjidnya makmur Pak ya. Yang tentu rujukannya pada Joko Karian ya. Ada teman saya, itu murid saya Pak. Kusnadi itu yang lola masjid di Sragen. Masjidnya jadi makmur. Kalau saya telepon dia suruh datang sini ngajarin kita pun insya Allah oke gitu ya.
Jadi insya Allah saya tadi Bapak menyampaikan saya menangis itu karena ini yang saya cari. Ya, apa yang bisa saya kontribusikan? Insya Allah saya siap untuk kontribusi sesuai amanah yang Allah titipkan kepada saya. Terutama saya senang kalau membina anak-anak muda. Anak-anak muda, kebetulan saya punya program mentoring leader di IPB. Itu anak-anak muda yang potensi bagus, ya. Kemudian saya pertemukan dengan orang-orang yang sudah berhasil sukses, itu namanya mentoring leader. Dan itu membantu percepatan sukses, ya. Termasuk misalnya kalau konsep atau mungkin ide pengembangan tahfiz leadership mau dikembangkan di sini pun dengan senang hati, Pak. Insya Allah setelah ini kita ngobrol-ngobrol, Pak. Jadi terima kasih banyak. Saya yakin istri saya juga nangis di belakang karena dia ingin berbuat sesuatu di mana kita berada. Barangkali gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum Pak Ibu ini tadi katanya kalau Pak Ustadz ngobrol agak ini supaya kita semangat ya, mari kita selalu supaya semangat ya. Sampai biar tambah semangat. Kita selalu ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika sholawatullah alaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan saya perlu pagi perjalanan dari rumah ke kantor. Pertama saya mengucapkan selamat datang untuk masyarakat dan warga Kafas, khususnya kaum muslim berbahagia sekali. Mudah-mudahan ini barokah untuk saya juga sebagai NGO dan saya berkomitmen bahwa kaki saya masa tua saya ya apa namanya, saya yakin bahwa keberkahan dari negara yang merasa berdakwah untuk bekerja dalam hal yang terkait dengan orang. Sebenarnya saya berpikir saya tuh kayak Pak Jatuh, tapi kok kayak salah betul kan? Karena bukannya sebelumnya ya itu begitu. Tapi karena yakin sama ingin berkontribusi maksimal mungkin kepada teman-teman yang perjalanan itu orang memang berbeda. Kalau seandainya Bapak berkenan untuk perjalanan itu seperti apa, kita berangkat dari sama-sama masa kecil laku. Oh Bapak bisa jadi orang hebat, saya biasa-biasa. Mungkin Bapak soal di mana apa yang saya bisa Bapak bisa dan yang pada hadir di dunia. Jika terima kasih. Oh, salah. Iya, Pak. Ya, kalau dari Bandar Jaya sudah sampai Raffles Hill, itu termasuk orang yang sudah berhasil juga. Kalau saya kebetulan sangat yakin, Pak, ya, kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia tidak berubah. Nah, kita perlu tahu ilmu perubahannya, kan?
Kalau dari berbagai riset, berbagai kajian, itu ada seorang ahli namanya Robert Cooper yang melakukan riset. Gimana sih membentuk nasib seseorang? Tadi yang saya sampaikan. Nasib seseorang itu dipengaruhi oleh karakternya, karakternya itu dipengaruhi oleh kebiasaannya, kebiasaannya dipengaruhi oleh tindakannya, tindakannya dipengaruhi oleh pikirannya, pikirannya dipengaruhi oleh perasaannya. Maka kalau kita mau berubah, yang kita tata benar itu perasaan dan pikiran kita. Karena perasaan dan pikiran kita akan melahirkan tindakan-tindakan. Tindakan yang berulang-ulang melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang itu sering kita sudah menjadi ciri khas kita, itu kan menjadi karakter kita dan menjadi nasib kita. Maka kalau saya mendampingi dimanapun, Pak, ya, baik itu entrepreneur, ya, saya uji coba, Pak, karena saya menemukan rumus ini, formula ini baru sekitar 2 tahun yang lalu. Saya coba kepada UKM yang saya bina di daerah Pati, namanya BMT Fastabik, ya. Kita benahi pikiran, perasaan karyawan, walaupun ini UKM, dan ternyata dengan memperbaiki pikiran dan perasaan itu menghasilkan tindakan yang produktif, positif, dan akhirnya UKM itu tumbuhnya melesat. Bahkan kemarin, bulan September kemarin, saya diundang ke Semarang, Bandungan, dia mengumpulkan 52 agen perubahan. Ya. Jadi karyawan dia itu ada 600-an orang. Terus saya tanya, kenapa mengundang saya? Ya kami ingin menyampaikan terima kasih, karena selama ini Pak Jamil membimbing kami. Apa yang dilakukan? Memperbaiki perasaan dan pikiran karyawan. Apa yang terjadi? Target kami tahun 2022 itu sudah tercapai Agustus. Akhirnya aset kami ingin 400 miliar. Itu harusnya targetnya Desember 2022, tapi sudah tercapai Agustus. Maka saya semakin yakin kalau pakai kacamata corporate, perusahaan-perusahaan yang sekarang bertahan justru perusahaan-perusahaan yang bukan yang hanya profit. Jadi sekarang eranya from money to meaning. Ya, nanti kita bisa diskusi proses juga. Mungkin dulu Bapak nonton saya, dengar saya ketika saya popularitasnya lagi naik. Kalau saya dulu ngisi, Pak, saya dulu sering muncul di TV, di radio, tulisan-tulisan saya di koran gitu ya. Populer naik daun, dan saya senang kalau ngisi training, ngisi ceramah tiba-tiba di ribuan orang tepuk tangan gitu. Jamil, jangan salah niat. Kamu sekarang menginspirasi bukan karena Allah, tapi karena tangan. Kalau dulu Pak, saya kalau ngisi acara, saya mempersyaratkan peserta minimal 250 ya. Kalau cuma segini saya dulu nggak mau, belagu ya. Untuk Allah. Sekarang yang diisi mau satu orang, bukan ada seorang yang dulunya pelacur gara-gara memberi minum. Hanya minum, bukan makan. Dan yang dikasih ini menyebabkan surga. Apalagi kalau yang kita beri minum makan itu adalah manusia. Dan bukan hanya minum makan. Saya termasuk aliran ibadah yang paling disukai Allah adalah menyuntikkan kebahagiaan pada hati orang. Maka kerjaannya setiap hari, yuk kita suntikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu apa? Tidak harus selalu uang. Boleh jadi menemukan potensinya, boleh jadi kemudian sebagai seorang muslim, ya karena amalan ini diciptakan Allah, menyuntikkan kebahagiaan, seyogyanya kita sibuk menyuntikkan kebahagiaan. Kalau hal-hal yang lain, nanti kita diskusi 4 mata. Kan rumah saya di Blok E, dan rumah saya itu paling sulit dari ya. Jadi boleh dan terimaannya, mudah-mudahan kita menjadi bersaudara, dan mudah-mudahan bersamanya bukan hanya di dunia. Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu sudah punya sahabat, pegang erat-erat. Kenapa? Karena sahabat itu bisa memberi syafaat di akhirat. Ya, kalau kita bersama di masjid, bersama di kegiatan Islam, mudah-mudahan itu juga bersama di surga. Kita sama-sama bisa menatap wajah Allah, dan kemudian kita bisa memeluk Rasulullah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Barangkali gitu, Pak. Ya, jadi
supaya pikiran dan perasaannya positif, Bapak sampai pada tahap dari Bandar Jaya dulu, Pak. Dari perasaan dan pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Barangkali itu, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari Pak Ibrahim, lo fokus sama-sama yang diarahkan tadi, mudah. Maksudnya yang hadir selama ini pagi, siang, subuh, inginnya kemarin. Jadi generasi penerusnya belum ada awal. Sehingga lo tadi menangis, jadi menangis juga. Jadi kalau saya lihat, kita sarankan memang di konteks ini anak muda TK sampai SMA. Dan apakah kalau sudah kuliah mungkin yang lebih sah dan yang dua itu jadi itu pertama. Yang kedua, kami sampai sini misalkan masih Pak Jamil, dan kalau saya perhatikan Pak Jamil sama Pak Nufo ini sama-sama bergabung, cuma tidak namanya Pak. Namanya Jamil itu Nufo jadi jauh gitu Pak. Iya, ada kalau lurus, kalau Pak yang berikutnya Pak Jamil. Siap. Kami juga sangat senang kami dari ini apa sih yang bisa dibuat di sini. Terus timbul karena kami mengurus ini sekarang setelah COVID ini sudah waktu itu belum pernah melihat itu kajian itu kan tiap hari aku masih hari ya menjadi sekali ibu-ibu tuh sekarang kayaknya udah ada. The power emak-emak, Pak. Saya terus ibu tolong kalau bisa menjadi ibu lebih banyak. Ya, terima kasih. Dengan kepada ibu kalau kemarin cuma 5 10 harus buang-buang tidak keluar dan lain-lain. Yang berikutnya saya saat setiap subuh harus dulu yang masuk itu cuma 1 baris, 1 baris. Sekarang 2 baris karena sakit. Tetap aja 1 baris yang di 2 baris ada sakit. Kami berdoa setiap subuh semoga lebih banyak nanti termasuk yang tadi yang kemarin 1 baris 2 baris 2 baris 1 baris. Jadi kalau ada 2 baris di sini mungkin sudah lebih dari 50 orang tambah rumah sakit 50 dan mungkin tidak perlu dengan hadirnya bapak-bapak ibu yang berprofesi bisa memenuhi 12 saja tahun masuk surga semua amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktunya.
sebelumnya saya dari Bintaro ini kereta sampai di Pondok Urgensi. Itu ada dapat kabar bahwasanya kalau saya menyebut berjamaah yang untuk bertemu Pak Jamil dan saya juga sedang belajar sebagai motivator, sebagai apa? Karena saya yakin menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator adalah suatu amal yang begitu luar biasa, bukan amal yang kecil. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana ketika seorang mengubah nasib seorang, bagaimana ketika kita mengajak seorang menjadi orang beriman, itu luar biasa. Maka itu salah satu alasan saya juga menjadi seorang motivator atau trainer. Saya sedang belajar lagi ya. Saya sedang belajar juga beberapa guru-guru di madrasah pelajaran. Saat ini saya rela untuk dari Bintaro sini untuk jadi mohon bimbingannya langsung dari coach tapi untuk bagaimanapun saya belajar soal lain dalam memberikan motivasi kepada orang lain, pasti ada titik di mana saya masih sama lainnya untuk asupan, untuk motivasi dari orang lain juga. Seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya bagaimana mampu bermain seseorang, mampu mewakili seseorang, tentunya ya di sisi lain saya juga manusia. Saya juga masih punya kelemahan, saya juga masih punya titik di mana masih belum mampu ubah satu pikiran saya di satu masalah, di satu keadaan. Nah, saya ingin tanya ke Bapak langsung, apakah Bapak juga punya hal seperti itu? Karena saya masih punya satu yang blok mindset yang masih belum mampu saya pecahkan, sehingga saya masih berpikiran apakah Bapak juga punya seperti nah, mungkin itu saja dan harapannya juga mohon bimbingannya dari Bapak langsung ya untuk saya belajar untuk ke depan lagi berlanjut untuk menjadi seorang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada lagi? Terus saya Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dan istri kemarin ikut MC Muharram di Sentul, inspirasi bisa dapat 2.000 orang misalnya. Alhamdulillah beberapa lagi di sini dengan lebih inspirasi. Saya berusaha menjaga ya terus terang ini juga menjadi niatan saya yang pernah kenapa kok Indonesia beragam syariah juga tapi kok menggunakan program syariah gitu. Nah, sekarang ini ya kalau bicara mungkin beberapa tahun lalu ya mungkin alasan-alasan untuk tidak program syariah bisa sukses gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak relevan lagi gitu ya. Terus sekarang teknologi program syariah itu udah sama dengan apalagi agama kita menganjurkan untuk melakukan yang sesuai syariat gitu. Jadi berusaha sih alasan apapun itu sekarang sudah bisa terima tidak syariat. Dan itu yang saya mencoba mengomunikasikan ya keluarga juga. Nah tadi Pak, kenapa saya cerita ini karena di tempat kerja saya alhamdulillah walaupun belum beroperasi selama
beberapa setahun gitu ya. Tapi masalah kita itu sampai 1 juta Pak. Target itu adalah kita membimbing pembiayaan syariah ibu-ibu prasejahtera itu yang di lingkungan di kota-kota utama ini kalau ke pinggiran gitu. Dari Banten ujung-ujung Serang gitu ya. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada dari mulai 3 juta sampai terus berkembang gitu. Nah, tadi Pak Ustaz Jamil sampaikan bahwa juga mengelola bisa sampai dengan triliunan asetnya. Jadi mohon sharing ya, Jamil kok kenapa bisa sampai 180 M unit kecil atau usaha kecil miliaran gitu ya. Kenapa bisa sampai dengan aset triliun? Mohon bisa sharing apa yang Jamil sudah bina dan lakukan. Terima kasih. Salam. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, nanti kita boleh ngobrol 4 mata. Ya, saya senang, istri saya tahu tuh. Saya hobinya ngobrol, Pak. Hobinya diskusi gitu. Kalau istri saya mau dilibatkan di sini, Pak, itu juga senang. Bahkan istri saya bilang, Mas, bisa nggak ya buat program eco healing, healing di Masjid Ar-Rahman ini? Karena kebetulan istri saya latar belakangnya psikolog, ya. Dan selama ini yang kami membantu Buya Yahya di Cirebon, ya. Terus kemarin hari Rabu malam ada Pak Kiai dari Jonggol datang ke rumah saya juga, Pak Jamil, tolong dong pesantren saya dibantu untuk dikembangkan gitu. Saya sudah, ya maksud saya yang Buya Yahya jauh aja saya datengin, yang Jonggol pesantren Jonggol Al-Fatamiyah ya, maksudnya yang deket gitu. Kalau ada yang deket, insya Allah sih. Bahkan istri saya udah ngomong tuh, kira-kira kalau nawarin buat ibu-ibu di sini kan boleh jadi ada yang perlu healing atau apa gitu ya. Kebetulan ahlinya di situ atau apapun gitu, siap juga Pak. Jadi insya Allah dengan senang hati. Istri saya mana ya? Nah itu. Nanti silahkan ngobrol sama ibu-ibu ya. Udah datang. Ibu disuruh ngomong, Bu. Ya. Wassalamualaikum. Kita bisa menemukan komunitas yang kita ya sama kita di Wapres. Gimana caranya bisa aktif gitu dan bisa saya program aku hening sedang jadi sama juga sana dan saya punya program-program tentang musik jadi musik kami ya visual musik dan ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya psikoedukasi maupun kegiatan-kegiatan ekonomi sekarang di alam saya lakukan inspirasi karena tidak hanya pilih banget ya saja mungkin saya menambahkan tentunya nanti ada pembicaraan khusus untuk bisa tentunya visi Ar-Rahmah dalam melakukan bisnis Bapak Ibu diketahui dan nanti akan kita teruskan ingin menjadikan di sini sebagai pusat layanan jemaat untuk mendorong insan kami yang bertakwa. Tentunya seluruh life cycle akan dilayani dari sini. Jadi banyak sekali nanti pasti akan dibutuhkan
Kita kemarin dari sebuah kalian juga ingin menggarap Umida juga, Umi Muda. Karena itu kita bakal dari akan melahirkan anak-anak kita yang akan bisa memperjuangkan Islam ke depan. Jadi pasti butuh bimbingan, konseling karena kadang-kadang saat ini yang merupakan spiritual yang besar. Untuk kelemahan ibu tadi. Jadi kami kita mungkin bisa rumuskan bersama seperti apa akan bagaimana melayani umat bersama secara keseluruhan. Demikian kira-kira. Oke. Baik. Untuk yang trainer nanti ngobrol-ngobrol ya. Untuk yang bisnis UKM juga ngobrol-ngobrol. Dan saya senang kalau dilibatkan ngobrol-ngobrol. Oh boleh Pak, silakan. Alhamdulillah sering-sering apa ya, alhamdulillah dan kritik baik ya untuk Pak Jamil sini tadi tentang move on tadi saya tertarik juga ada 4 ton action and action. Kira-kira Pak Jamil akan lihat atau memang kalau cuma kita sampai dan buat action, tapi yang sering-sering membuat kita tidak dan tidak. Saya rasa kita Allah karena Tuhan masih sampai akhir dan kita seperti namanya. Apakah teman sudah menjadi sudah ada di masalah? Karena Allahnya, bukan karena surganya, tapi karena Allahnya. Allahnya, kita menjadi bangga. Tambahan bagian siang, terima kasih. Makasih Pak. Kalau di konteks ini niat itu masuknya di vision Pak, yang nomor 1 Pak. Ya. Dan penjelasan-penjelasan berikutnya, baik itu passion, action, collaboration itu selalu saya tidak melepaskan bahwa apapun yang kita lakukan karena Allah. Jadi terikat dengan Allah, termasuk di action misalnya. Di action itu ayo kita melakukan action dengan apa? Kita menyibukkan diri dengan yang wajib dan sunnah, yang itu dicintai oleh Allah. Sekali-kali yang mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram, misalnya gitu ya. Jadi kalau perkaitannya dengan niat, kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apa ibadah spesial kita yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita, ya. Kalau niat diletakkan di mana, letakkan itu di vision, dan insya Allah karena memang konteksnya apapun yang kita lakukan supaya itu bernilai ibadah, baik vision, passion, action, collaboration, itu semuanya saya menggunakan kerangka yang memang itu diajarkan oleh agama yang kita anut. Ya, semuanya semata-mata kalau istilah kita ya, ada segitiga cinta tuh Pak ya. Cinta pertama itu kita kepada Allah. Kemudian kita juga perlu menyintai diri kita dan kemudian menyintai sesama. Nah, detailnya kayak apa? Kayaknya ini kajian pertama ini belum kelar ya. Perlu disambung-sambung. Saya sepakat dengan Bapak, kalau tidak ada Allah di dalam diri kita itu hampa hidup kita, ya, hambar hidup kita, ya. Allah itu selalu hadir dalam
di dalam diri kita. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu perlu kita hadirkan, perlu kita ingatkan terus setiap saat, supaya kemudian kita tidak lepas dari Allah. Nah, seperti apa? Mungkin kita di kajian-kajian berikutnya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena saya harus memberikan materi juga di IPB. Jadi saya tidak. Oh, baik. Baik, kita berdoa kepada Allah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Maka sebelum doa, mari kita baca umul kitab Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, pagi hari ini kami datang ke sini semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, kehadiran kami di sini semakin menambah cinta-Mu kepada kami ya Allah, dan juga semakin menambah cinta kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ke jalan hidup yang Kau ridhoi ya Allah, bukan jalan hidup yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, makmurkan masjid ini ya Allah, makmurkan tempat ini ya Allah, dan jadikan kami bagian yang berkontribusi untuk kemajuan masjid ini ya Allah. Sehingga cinta-Mu semakin besar kepada kami ya Allah, sehingga rahmat-Mu semakin besar kepada kami ya Allah, sehingga kasih sayang-Mu makin besar kepada kami ya Allah, sehingga kemudian keberkahan pun akan datang kepada siapapun yang datang ke masjid ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, angkat derajat kami ya Allah, sehingga kami semakin mendapat cinta-Mu ya Allah, mendapat cinta penduduk langit ya Allah, dan kemudian memberi manfaat di bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, bimbing kami ya Allah, jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, temani kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, beri keselamatan dunia dan akhirat kepada kaum muslimin ya Allah, khususnya kaum muslimin yang tinggal di Rafflesilin ya Allah. Kami mohon kepadamu, berilah keberkahan kepadanya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau berikan rahmat kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan rezeki yang halal barokah bagi kami ya Allah. Lapangkan rezeki yang halal barokah bagi kami ya Allah, dan ya Allah, jadikan rezeki yang Kau berikan kepada kami menjadi jalan kebaikan bagi kami, menjadi jalan memberi manfaat buat orang-orang di sekitar kami. Kabulkan doa kami ya Allah, karena kami tidak pernah kecewa saat berdoa kepadamu, saat berpasrah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah kami haturkan kami tetap tinggal di tempat. Habis ini akan ada bahasan masalah wakaf itu kami serahkan kepada Pak Tolong untuk saya boleh mungkin